Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haluan Militer. Akhirnya Menhan Prabowo izinkan kapal patroli Bakamla dilengkapi senjata kaliber 12,7 mm dan 30 mm. Inilah pilihannya. Berada di garis depan saat mengamankan ZEE Zona Ekonomi Eksklusif. Armada kapal patroli milik Badan Keamanan Laut Bakamla kerap menjadi sorotan publik. Bukan karena usia kapal, melainkan karena kapal Bakamla yang tidak dipersenjatai. Di mana untuk menghalau kapal nelayan asing yang menjadi andalan umumnya adalah water cannon. Tentu kondisi tersebut menjadi tak seimbang. Di mana kapal patroli tanpa senjata akan kehilangan efek deteren. Maklum, kapal Bakamla Cina alias China Coast Guard CCG, sudah jamak melengkapi setiap kapalnya dengan senjata berupa kanon, kaliber sedang, sampai meriam kaliber besar. Namun, belum lama ini ada kabar baik untuk Bakamla. Dikutip dari Indonesia.com, tanggal 30 Desember tahun 2020. Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan pihaknya kini sudah bisa membeli dan menggunakan senjata untuk tugas mengamankan perairan RI. Penggunaan senjata tersebut atas seizin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Aan Kurnia berujar Bakamla sudah secara resmi memperoleh izin penggunaan senjata sejak bulan Agustus tahun 2020. Kemarin saya menghadap Menhan langsung, aturan-aturannya kita lihat lagi, ternyata boleh dan alhamdulillah bisa. Tahun ini kita sudah ada kerjasama dengan PT Pindad dan langsung pasang senapan mesin berat kaliber 12,7 mm dan lain sebagainya, kata Aan dalam agenda laporan capaian kinerja tahunan Bakamla, Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020. Ini juga kemajuan buat Bakamla. Jadi, sejarahlah Bakamla boleh menggunakan senjata. Lanjutnya, dia menjelaskan sebelumnya Bakamla hanya dibekali senapan karet dalam menjalankan tugas. Namun, setelah berkoordinasi dengan kementerian, lembaga terkait bisa diperoleh izin membeli dan menggunakan senjata. Tujuan utama penggunaan senjata tersebut bukan untuk mematikan, melainkan sebatas pertahanan diri atau self-defense. Jadi sudah, dapat izin, ya. Kaliber diizinkan, kita sementara, saya hanya menggunakan 30 mm yang paling besar, kemudian ke bawahnya 12,7 mm dan perorangan, tutur Aan. Adopsi jenis senjata untuk kapal patroli di kaliber 12,7 mm dan 30 mm tentu sudah jamak. Namun selama ini penggunanya adalah kapal patroli, kapal perang TNI AL. Dengan merujuk pada dua kaliber yang dimaksud Kepala Bakamla, maka ada beberapa tipe RCWS, Remote Control Weapon System, di dua kaliber tersebut yang saat ini sudah digunakan di kapal patroli TNI AD TNI AL, dan bisa menjadi pilihan. 1. Kongsberg Sea Protector MK50, 12,7 mm. Mengandalkan sebuah SMB, senapan mesin berat dari jenis Browning M2HB kaliber 12,7 mm. SMB ini disematkan pada dudukan, mounting, Remote Control Weapon System RCWS. Ini artinya M2HB dapat ditembakkan secara otomatis dan manual. Secara otomatis artinya kendali tembakan dilakukan oleh operator berdasarkan panduan sensor dan kamera. Digunakan pada kapal motor cepat KMC-38M milik TNI AD. 2. Marlin WS 30 mm. Ciri khas Marlin WS adalah dapat dioperasikan stand-alone dengan remote control konsol yang terdapat di pit pusat informasi tempur. Namun basis oto melara 30 mm ini dapat pula diintegrasikan dengan CMS.
menjadikan sistem senjata produksi Leonardo, Italia ini terkonfigurasi utuh dalam FCS Fire Control System, yang melibatkan peran radar penjejak dan video tracking. Jalur yang digunakan dari terminal senjata ke CMS FCS memakai teknologi LAN, Local Area Network. 3. Shahawk LW30MA1, 30 mm. LW30MA1 merupakan produksi MC Defense Systems, MCDS. Manufaktur persenjataan yang berbasis di Inggris. Kanon ini punya keunggulan dari cara penggunaan, yaitu dapat dioperasikan secara lokal remote control, kemudian dapat pula diintegrasikan secara otomatis ke Combat Management System CMS yang ada di pit. Dan kanon ini juga dapat dioperasikan secara full manual, artinya menggunakan juru tembak gunner. 4. Aselsan Smash, 30 mm. Smash 30 mm dalam wujud aslinya ikut ditampilkan dalam Indo Defense 2018 awal November lalu. Persisnya Smash berupa modul sistem senjata RCWS, yang bisa dikatakan mirip dengan Marlin WS. Inti dari sistem Smash adalah kanon Mk-44 Bushmaster buatan US Northrop Grumman Armament Systems, D per jam ATK Armament Systems. Dari spesifikasi, Smash dapat memuntahkan 200 peluru dalam 1 menit. Pola alur munisi kelaras mengadopsi model dual feed, di mana pada masing-masing feed mengarah pada kotak magasin, di mana isi satu kotak magasin terdiri dari 75 amunisi. Apakah nantinya Bakamla akan menggunakan satu tipe kanon, atau beberapa tipe untuk armadanya? Ini tentu sudah menjadi pertimbangan tersendiri. Bila puluhan unit armada Bakamla mengadopsi jenis kanon yang sama, maka user akan diuntungkan dari biaya operasional dan suku cadang yang dapat ditekan lebih rendah. Keuntungan lain, karena pesanan dalam jumlah besar, maka ada peluang industri lokal memperoleh manfaat dari transfer of technology. Mudah-mudahan kedepannya pertahanan laut Indonesia biasa lebih ditingkatkan lagi, agar kedaulatan NKRI tidak terusik oleh bangsa lain. Bagaimana menurut Anda? Berikan jawabannya di kolom komentar.